itu semua orang bisa melamar, tapi tahun ini enggak. Hanya mereka-mereka inilah yang bisa melamar P3K. Kalau di sini blawur ya, kalau di sini jelas. Nah, hanya mereka-mereka ini yang 4 poin ini yang bisa melamar dalam formasi CF Guru. Ya, selain ini nggak bisa. Oke, yang pertama dulu ada pelamar prioritas, yang kedua ada guru STHK 2, yang ketiga ada guru non ASN di instansi pemerintah. Yang keempat ada lulusan PPD. Nah, penjelasannya seperti ini, per poin ya. Penjelasannya seperti ini. Kita harapkan kita satu frekuensi. Pelamar prioritas, siapa sih pelamar prioritas? Pelamar prioritas itu adalah P1 kalau Bapak Ibu nyebut deh. Oke, kita anggap P1. Bapak Ibu nyebut ya, biar kita nggak usah debat-debat lagi. Sebenarnya nggak ada. Legalitas P1 itu nggak ada di peraturan pemerintah, kecuali di Permen 20 tahun 2022, di mana permen itu udah dicabut. Maka seharusnya Bapak Ibu nggak ada lagi sebutan P1, P2, P3, P4 dan segala macam. Tapi ini general understanding aja, kita untuk ngobrol bersama ya. Oke, P1 guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi. Kalau Mas ini ada P1 tahun 2021 tapi udah dapat NIP, udah kerjanya di formasinya itu jabatan guru Penjas Orkes, tapi dia merasa nggak cocok nih Penjas Orkes, dia mau pindah daftar lagi di guru kelas, boleh nggak dia daftar lagi dan dia menjadi prioritas nih tahun lagi? Enggak. Kalau udah dapat NIP udah kita buang namanya. Enggak, maksudnya bukan dibuang, dihapus namanya dari database P1, jadi udah nggak P1 lagi. Kalau sudah dapat NIP, belum pernah dinyatakan lulus, itu P1. Tapi Mas kan P1 nggak hanya P1 di instansi pemerintah kami lagi. Mau di sini ada dari Pemkot Bengkulu, ada. Nah ini terjadi Pak tahun lalu ya di Bengkulu, di mana ada pelamar dari Tangerang Selatan. Enggak, pelamarnya dari kota Bengkulu, tapi dia P1-nya di Tangerang Selatan, betul nggak Pak? Maaf ya. Nah, maaf ini kami jadikan contoh nggak apa-apa ya Pak ya. Nah ini ada dari Pemkot Bengkulu, dia aktif di Bengkulu, kota Bengkulu, melamar di kota Bengkulu, tapi biasanya di kota Tangsel. Kota Bengkulu merasa ini bukan kewajiban kami untuk angkut, karena ini bukan P1 tempat kami nggak ada P1, nggak ada buka P1. Nah ini seperti kalau ada kasus-kasus seperti itu, baik P1 yang lulusan swasta, ya satu, P1 yang dia itu bukan aktif di instansi pemerintah, tapi dulunya memang P1 dari luar, sekarang mungkin aktif di pemerintah, tapi belum sampai 2 tahun nih. Nah gimana mekanismenya? Nanti akan kita bahas di seleksi administrasi. Ya itu juga termasuk, dia bisa melamar. P1 swasta bisa melamar. P1 yang bukan dari, misalnya ini contoh tadi kan kota Bengkulu, P1 yang bukan dari kota Bengkulu, dia dari Tangerang Selatan nih, lalu mendaftar ke Bengkulu, karena sekarang di saat ini nih, dia aktifnya di kota Bengkulu, meskipun baru setahun, dia juga bisa melamar. Ya, tapi nanti dulu kita akan kita jelaskan. Yang penting kita sebut dulu dia masuk dalam himpunan data dapat melamar dulu peserta yang eligible. Oke ya, nanti kita simpan pertanyaannya buat slide selanjutnya. Yang kedua, STHK 2 terdata dalam database BKN dan aktif mengajar. Seperti tadi kami jelaskan Bapak Ibu ya, jangan sampai ada penyuluh pertanian daftar sebagai guru, dia cari cocok tanam nanti. Ya kalau daftarnya di SMK atau SMPP, yang mana ini seharusnya bukan wilayahnya Pemda ya, kalau SMPP ya wilayahnya dari kementerian atau lembaga. Nah itu mungkin baru bisa cocok identitasnya. Tapi kalau penyuluh pertanian, THK 2 kan juga ada banyak Bapak Ibu ya, ada THK 2 pertanian, dosen, guru, nakes. Tapi kalau ada dokter daftar jadi guru, ya alhamdulillah ya, mungkin siswanya diajarin jadi pintar jadi guru mungkin. Tapi kan nggak kompeten juga seperti itu. Maka kita sebutkan THK 2-nya di sini adalah THK 2 yang aktif mengajar, yaitu THK 2 yang aktif sebagai guru yang dapat melamar di guru. Maka kita sebut dalam diktum dia bukan ex-THK 2 langsung, tapi adalah guru ex-THK 2. Guru ex-THK 2 adalah guru yang terdaftar dalam database BKN sebagai THK 2 dan aktif mengajar. Saat ini aktif mengajar. Aktif mengajarnya berapa tahun Mas? Udah, yang penting aktif mengajar. Khusus THK 2 ya, yang penting aktif mengajar. Tuh. Yang ketiga, tenaga non ASN. Nah, tenaga non ASN ini terbagi menjadi 2. Yang pertama non ASN terdapat dalam database BKN. Yang kedua adalah non ASN di instansi pemerintah. Nah,
data dalam database BKN tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, kemarin sudah menyampaikan data kepada BKN melakukan pendataan, dan tapi kami temukan beberapa anomali data Bapak Ibu. Dari Dirjen Ketika menemukan beberapa anomali data, contoh orang dia kerjakan sehari-hari sebagai tenaga administrasi, tapi Bapak Ibu data sebagai guru. Nah ini kan kurang tepat. Atau sebaliknya, dia ini sebenarnya aktif mengajar, tapi terdatanya sebagai tenaga administrasi. Nah, dengan ini kami memahami bahwasanya ternyata database BKN belum 100% bisa belum reliable untuk dijadikan data basis seleksi yang secara utuh. Maka database BKN kita kunci pinnya saja. Nanti mungkin kita akan tembak siapa saja yang terdata dalam database BKN sebagai guru, nakes teknis, tapi dia aktif mengajar, ya. Tapi dia aktif mengajar, dia masuk dalam kategori ini. ASN yang terdata dalam database BKN dan aktif mengajar. Tuh, yang kedua adalah guru aktif dalam Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester. Ini banyak pertanyaan kemarin. Mas 2 tahun sama 4 semester kan beda. Kalau pendaftarannya 2 tahun itu pada Oktober, maka yang bersangkutan 2 tahunnya kan sejak Oktober 2022. Gimana kalau 2 semester? Interpretasinya gimana? Kalau dia 4 semester, maaf, 4 semester dalam Dapodik, paling enggak dia terdatanya itu baru Juli 2022. Cut-off Juli 2022 dengan Oktober 2022, ini kan beda bulannya, cut-off-nya beda. Nah ini sebenarnya data 2 ini sebenarnya mau 2 tahun sejak Oktober 2022, mau 4 semester sejak Juli 2022, sebenarnya merupakan himpunan data yang sama. 2 ini sebenarnya himpunan data yang sama. Kenapa? Karena sepengetahuan kami ya, maupun nanti mungkin Dirjen KTK maupun Bapak Ibu dari operator Dapodik, ada di data Mas Dapodik yang dinas pendidikan. Dinas pendidikan ada ya, jadi ini barengan ya, oke, berarti syukur. Nah maka nanti mungkin dicek dari dinas pendidikan, apakah beneran sama orang yang terdata mulai Juli 2022 atau mulai Oktober 2022. Nggak tahu nih, ini kapan kita seleksi ya, kita asumsikan. Ini catatan asumsi, ini harusnya ada bintangnya nih, nanti sebelum kita nge-share kita bintangin aja ya Bapak Ibu. Nah ini Oktober 2022 ini asumsi jika pelamaran atau pendaftaran dilakukan pada Oktober 2024, maaf, 2024. Maka yang bersangkutan harus punya pengalaman paling nggak Oktober 2022, kan gitu kalau 2 tahun. Tapi kalau 4 semester yang bersangkutan itu baru terdata terakhir sekarang ini tidak dihitung sebagai semester aktif, maka paling nggak Juli 2024 itu dihitung sebagai semester aktif, maka mundur 4 semester Juli 2022. Ini sebenarnya himpunan data yang sama. Kita cuma mengantisipasi Bapak Ibu. Sebenarnya kalau undang-undang guru dosen itu S1 dan sertifikat ya. Tapi karena kebutuhan guru sangat besar, Ibu membuat program kalau ada namanya PPG Dajab. Jadi S1 dulu masuk, kalau udah masuk baru di PPG kan. Ya udah kita bisa rekognisi, maka pelamar wajib memiliki S1 atau D4 yang linear saja. Nggak wajib dua-duanya S1 dan serdik. Tapi salah satu aja boleh. S1 harus linear sesuai dengan SE Dirjen GTK. Tapi ketika dia S1-nya nggak linear, jangan di TMS kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada klausa nomor 3 ini. Dan atau nih contoh ya, saya baca ditunya ya. Pelamar pada seleksi P3KJS guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sardik dengan merujuk pada SE. Maka salah satu aja yang linear. Kalau ternyata S1 D4-nya itu nggak linear, jangan di TMS-kan. Bapak Ibu cek dulu, punya sardik nggak? Ternyata ada sardiknya, linear nggak? Linear, ya udah masuk. Jangan buru-buru di TMS-kan dari kualifikasinya. Siapa tahu dia punya sardik yang linear. Iya, agak ribet mungkin dikit, tapi mohon maaf. Tapi supaya nanti Bapak Ibu tidak dapat serbuan masa sanggah dari peserta, Bapak Ibu perhatikan dikit aja di sini. Ketika dia S1 atau D4 yang linear, dia masih punya ketentuan yang selanjutnya yaitu serdik.
Kalau punya sandiknya linear, dia nggak masalah mau S1 D4-nya nggak linear, nggak masalah. Yang penting sandiknya linear. Kecuali kalau yang bersangkutan tidak ngapus sandik atau nggak ada tembakan sandik dari input ke SSCN, maka Bapak Ibu langsung cut boleh kalau nggak linear. Itu ya. Termasuk P1. Nah, kenapa termasuk P1? Lanjut. No pressure mas, tapi lanjutnya. Nah ini yang baru lagi nih di tahun ini. Oke, kami mendengar komplain Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya. Seleksi terdiri dari 2 administrasi dan kompetensi, dan seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda. Maka ini kenapa yang P1 Bapak Ibu juga harus cek kelengkapan berkasnya, karena Bapak Ibu yang menjadi gerbang bukan gerbang akhir ya, gerbang buat mereka bisa ikut seleksi atau enggak di tempat Bapak Ibu. Seleksi administrasi sekali lagi saya tekankan, seleksi administrasi dilakukan oleh Pemda. Maka P1 itu yang dulunya mungkin nggak linear atau mungkin yang asal masuk di tempat Bapak Ibu bisa melakukan cross check linearitas pendidikannya dengan jabatan yang dilamar. Itu satu. Maka Bapak Ibu kalau boleh nanti harus sosialisasi juga nih ke para P1. Anda itu nggak auto garanti masuk menjadi P3K, tapi Anda itu harus linear dulu. Karena administrasinya tetap harus dicek verifikasinya oleh Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada ketentuan lain seleksi administrasi itu untuk khusus guru ya, khusus guru. Yang lainnya full oleh Bapak Ibu. Yang 347 sampai 349 full oleh Bapak Ibu. Khusus 348 yang guru, seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda atau Panitia Seleksi Instansi dalam hal ini berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Nah, apa saja yang harus dikoordinasikan ada di slide selanjutnya, Mas. Maaf ya, Mas, repotin slide terus. Nah, ini. Diktum ke-13 ya, tadi ya saya ulangi lagi ya. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Ini dicatat. Nah, apa saja yang harus dilakukan koordinasinya? Yang pertama P1. P1 itu harus melamar ulang di 2024. Ya. Yang kita akui P1 itu hanya hasil seleksi kompetensi teknisnya saja. Seleksi administrasinya tidak auto verif. Maka ketika mereka melamar pada kualifikasi yang nggak linear dengan jabatannya sesuai dengan SL, Bapak Ibu bisa dalam hal ini menggugurkan. Tapi mereka bisa melamar, bisa. Ya, kalau semua kriteria tadi sudah dipenuhi, mereka bisa melamar. Kunci di akhirnya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu loloskan atau enggak sesuai verifikasinya, sesuai atau enggak dengan ketentuan kualifikasi. Itu yang pertama. Ini ya, Bapak Ibu lembut-lembut ya tulisannya ya. Enggak apa, nanti saya minta panitia buat share ke Bapak Ibu. Yang kedua, P1 swasta itu dia harus dapat surat izin. Bapak Ibu pasti dinas pendidikan ya dalam hal ini ya, BKD no pressure ya. Saya nggak menekan tapi tolong diperhatikan. Dinas pendidikan pasti tahu dong peta P1 Bapak Ibu masing-masing, semua guru. Mohon maaf mungkin yang instansi gede ya, Jawa Tengah, Banten, NTT, Jatim, tapi mohon maaf ya bebannya ketambahan lagi, tapi ini harus tahu Bapak Ibu ya. Peta P1 pasti udah tahu kualifikasinya, aktif mengajar atau enggak. Bahkan petanya juga per orang ini orangnya orang swasta atau bukan. Kenapa? Jangan sampai salah ketika Bapak Ibu nanti P1-nya berasal dari orang swasta nih. Dan mereka nggak ngangkut surat izin dari yayasan, terus Bapak Ibu angkut nih. Angkut dalam seleksi ya. Ternyata ketika lulus rankingnya nilainya nggak tinggi sih, karena kan pakai nilai seleksi dari P1. Rankingnya paling tinggi karena dia P1, geser non ASN Bapak Ibu, geser non ASN betul terus Bapak Ibu, geser sampai PK ya udah oke, nggak masalah. Geser non ASN intinya itu, geser STK 2 bisa jadi, padahal dia belum punya izin dari ASN dapat pelamar atau enggak. Seharusnya PNS seharusnya, tapi baru keselip 1 aja. Ini bisa jadi bagi Bapak Ibu nanti non ASN